Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Rabu pagi hari ini tanggal 29 November 2023. Terus waktu berjalan. Besok hari Kamis adalah hari yang terakhir untuk di bulan November. Maksud saya adalah tanggal yang terakhir ya, di bulan November. Karena besok tanggal 30 November. Setelah itu besok lusa kita memasuki 1 Desember dan tidak akan terulang Bapak. November selamat tinggal, nanti 2 hari lagi tanggal sudah 1 Desember. Tidak akan terulang lagi bulan November. Bulan Januari 2023 tidak akan ketemu lagi. Memori, kenangan yang begitu indah, suka duka yang sudah kita lewati, semuanya sudah kita lewati. Dan kita menyongsong hari yang baru. Hari ini hari menjadi baru kalau bersama dengan Yesus. Karena di dalamnya ada janji Tuhan selalu baru. Saya Pastor Yakob Rahman, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Karena berkaitan pada pagi hari ini kita mau baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 21 yang berkaitan janji Tuhan kepada Abraham, Sarah, yaitu janji punya anak saudara, yaitu Ishak lahir. Mari kita baca Kejadian 21. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Haleluya, ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Haleluya, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu memelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, haleluya. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia menemukannya. Oh haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oh, janji-Mu seperti fajar
pagi hari. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, oh punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Oh haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Kita bersyukur kepada Bapa di surga, Tuhan Yesus, yang sudah pelihara bangun pagi untuk yang sehat pada Rabu pagi dan tanggal 29 November. Biar hari-hari kita menantikan janji Tuhan yang sempurna, begitu indah. Kalau kita melangkah bersama Yesus, adalah kehidupan perjalanan yang begitu indah. Alami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Alami perjalanan bersama dengan Tuhan. Jangan seperti dua murid Yesus, ya, pada waktu berjalan ke Emmaus, padahal Tuhan ada bersama mereka. Tapi mereka tidak sadar bahwa di tengah-tengah ada Tuhan Yesus, tidak punya pengalaman pribadi yang indah. Tapi mari kita mau bersama dengan Yesus, alami perjalanan yang begitu indah. Kalau bersama dengan Tuhan, ada kehidupan yang penuh dengan sukacita. Berjalan bersama Yesus, kita tampil lebih dari pemenang. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, saya baca tadi, janji Tuhan dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Keluarga kita ada di hadapan Tuhan, berarti menomorsatukan Tuhan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Manusia tidak bisa memberikan janji yang kekal, tetapi di hadapan Tuhan dikatakan, sebab Dia menegakkan bagiku suatu perjanjian yang kekal. Haleluya. Teratur dalam segala-galanya dan terjamin, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku bukankah Dia yang menumbuhkannya. Ada 5 poin, saudara, ya. Yang pertama, ada janji Tuhan yang kekal. Kedua, teratur dalam segala-galanya. Ketiga, terjamin. Keempat, keselamatan, sebab segala keselamatanku. Yang kelima, dan segala kesukaanku, ada sukacita di dalam Yesus. Mari biar keluarga-keluarga kita semua di hadapan Tuhan makin hari makin cinta Tuhan. Karena di hadapan Tuhan setiap keluarga kita, Tuhan mau ada janji yang kekal, teratur dalam segala dan terjamin, dan Tuhan berikan keselamatan dan sukacita yang besar. Mari kita mau seperti dalam keluarga Abraham, di dalamnya diberkati, seperti keluarga Nuh diberkati, masuk di dalam batrah. Abraham sangat diberkati Tuhan. Abraham, maka disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, karena di dalamnya janji Tuhan. Mari kita membaca janji Tuhan kepada Abraham untuk memberikan anak perjanjian yang namanya Ishak, ya. Puji Tuhan. Mari kita baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 21. Dengan demikian kita bersyukur kepada Tuhan supaya kita makin mengerti, saudara, makin tahu persis firman Allah makin dalam, dan membuat kita rohani makin tinggi bersama Yesus dan makin dalam cinta Tuhan Yesus. Amin. Ayat 21, pasal 21 Kejadian ayat 1, demikian firman Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Amin. Sekali Tuhan janji tidak pernah berdusta, saudara. Ya, karena janji Tuhan iya dan amin. Oleh karena itu mari kita mau hidup di dalam janji Tuhan. Karena Tuhan berfirman di dalam Titus pasal 1 ayat 2, janji Tuhan tidak pernah berdusta. Saya mau baca
Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Amin. Oleh karena itu mari kita mau ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ada janji, saudara. Ya, asal kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau dekat dengan Tuhan. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, di dalamnya ada janji yang kekal. Ya, perjanjian Tuhan ya dan amin. Hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Segala berkat Tuhan kan curahkan, saudara. Ya, biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Yesus. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Janji Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Tuhan sudah merancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan, saudara. Oleh itu mari kita mau ada di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah ditepati. Maka marilah ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Pada masa tua pun Tuhan ada janji, saudara. Saya mau baca. Pada masa tua rambut putih sekalipun ada janji Tuhan apa, saudara? Di dalam Yesaya pasal 46. Mari kita Abraham di dalamnya ada janji Tuhan pada masa tua. Dikatakan Abraham dalam masa tuanya, ya, tetap Tuhan telah tetapkan janji firman Allah. Di sini dikatakan Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau mengkul kamu dan menyelamatkan kamu. Oh, luar biasa coba ini. Ini janji Tuhan. Maka kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Karena di dalamnya ada janji Tuhan yang luar biasa. Ya, berikutnya. Ayat yang ketiga. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak. Yang dilahirkan Sarah baginya. Ya. Ayat yang keempat. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ternyata memang cocok ya. Tidak meleset ya. Pada waktu Kejadian 17 ayat 17 ya, gampang biar ingat 17 itu disebut Abraham umurnya 100 tahun, Sarah umurnya 90 tahun. Ya, saya mau baca. Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ternyata cocok. Ini janji di Kejadian 17 ayat 17. Tetapi di pasal 21, saudara, ternyata janji Tuhan ditepati. Ya. Ternyata di ayat yang kelima dikatakan, adapun Abraham berumurnya 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi pada waktu Ishak umur 100 tahun, Abraham 100 tahun, lahirlah Ishak. Dan pada waktu janji lahirnya si Ismail, Abraham umurnya 86. Ya, Abraham waktu melahirkan Hagar, melahirkan Ismail umur 86. Jadi perbedaan Ishak dan Ismail ini 14 tahun, saudara ya. Ya kan, Abraham punya anak Ishak umurnya 100. Abraham waktu memperanakan Hagar 86 tahun baru lahir. Jadi 86 ke 100 kan 14 tahun. Perbedaan Ishak dan Ismail ternyata 14 tahun ya. Berikutnya, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Sukacita, tertawa, sukacita. Ya, karena di dalamnya janji Tuhan ditepati. Lagi katanya, siapakah tadi yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah punya anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Oh, siapa nggak suka, sudah nggak senang, sudah dapat berkat, dikasih karunia. Jadi saya berdoa, ada di antara Bapak Ibu mungkin mohon maaf ya, belum dikaruniakan anak ya dari Tuhan. Mari sama-sama berdoa. Kan bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Seperti Sarah mandul dibuka rahimnya karena berdoa kepada Tuhan ya. Dan Tuhan berkuasa untuk memberikan kasih karunia anak kepada Bapak Ibu Saudara semua ya. Berdoa. Saya bawa dalam doa. Ya, Saudara Bapak Ibu bisa pribadi dengan saya, bisa saya bawa dalam doa, atau Bapak Ibu langsung ngomong sama Tuhan Yesus, curhat ngomong sama Tuhan ya. Seperti Abraham bicara kepada Tuhan, maka Tuhan buka rahim Sarah dan ternyata lahirlah, Tuhan berikan janji yang luar biasa. Ayat 8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Wah, sukacita surah Abraham ya.
Karena Tuhan sudah berikan janji ditepati, baru punya anak kandung langsung dan anak janji Tuhan. Karena dari istri yang sah, ya. Jadi dia mengadakan pesta sukacita, ya, karena Tuhan Yesus menepati janjinya. Luar biasa. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Jadi Ismail, sudah Ismail main-main dengan Ishak, sama-sama anak, tapi ini saudara tiri, ya. Ismail anak dari Hagar, tapi kalau Ishak dari Sarah, ya. Jadi main-main. Tapi apa yang kata Sarah, saudara? Berkatalah Sarah 10 kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu berserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Jadi jelas, saudara, ya. Jadi terjadi keributan, ya, antara Hagar dan Sarah, ya. Karena ini kalau saya lihat ini seperti yang saya terangkan, waktu namanya Sarai, ya, masih ikutan daging. Akibat dari daging ini, ya, akibatnya ribut terusan. Makanya Bapak Ibu, apapun, ya, persoalan kita hadapi, jangan mengandalkan kekuatan kedagingan kita. Jadi lebih bagus berserah total kepada Tuhan, sehingga kita sangat bahagia diberkati Tuhan. Hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam sekali katakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, ini keturunan Ishak inilah yang di dalamnya ada janji Tuhan, ya. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan membuat menjadi suatu bangsa, ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekiribat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergi Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnya anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Jangan takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Jadi anak itu siapa? Ismail. Jadi Ismail itu nangis, sudah teriak, dan Tuhan itu maha baik. Teriakan anak nangis didengar sama Tuhan, ya. Tuhan itu maha adil. Dan janji Tuhan kepada Hagar, anaknya ini akan menjadi bangsa yang besar. Dan kenyataannya benar, sudah. Dari Ismail keturunan Arab, ya, dan sebagainya itu. Ya. Ini jelas, ini janji Tuhan jadi bangsa yang besar, dan ternyata memang banyak, ya. Arab itu dari Ismail, ya, itu ternyata memang ini keturunannya, itu janji Tuhan, ya. Dan termasuk berapa bangsa yang lain, ya. Saya tidak bahas itu. Saya mau bahas terus ayat 19. Lalu Allah membukakan mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggal ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Jadi Ismail menikah, jadi Hagar ibunya mengambil istri Ismail itu orang Mesir, ya. Ini kalau menurut firman Tuhan. Yang jelas kita berterima kasih kepada Tuhan sehingga kita mengerti sejarah. Dan nomor satu, di sini kita ambil Tuhan itu berjanji, ya dan amin. Dan mari kita mau hidup di dalam janji Tuhan. Seperti yang saya tadi sampaikan di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 5, bahwa kita memiliki suatu janji, perjanjian keluarga kita, ya, janji yang kekal. Kita pegang janji Tuhan dalam 2 Samuel 23 ayat 5. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala hal dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menubuhkannya? Mari kita mau dekat bersama Tuhan. Jadikan Tuhan sentral dalam hidup kita. Seperti Abraham selalu membuat mezbah. Dan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham selalu ditepati. Karena tadi saya bacakan firman Tuhan dalam Titus pasal 1 ayat 2. Apa yang Tuhan janjikan tidak pernah berdusta. Asal kita ada di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan doa saya menyertai Bapak Ibu, biar hari ini apapun kegiatan, masalah, pergumulan kita sepanjang hari ini, ingatlah akan janji Tuhan, firman Tuhan. Dan kita mau berharap kepada Tuhan seperti Abraham
selalu mengadakan mezbah, membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Di dalamnya ada janji Tuhan, dan kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, karena Tuhan berjanji akan memberkati kita. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab Ia menekankan bagiku suatu perjanjian yang kekal. Rumah tangga Bapak Ibu, di dalamnya ada janji Tuhan, teratur dalam segala-galanya, terjamin, dan Tuhan berikan keselamatan dan kesukaan surgawi. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar pagi ini doa saya menyertai Bapak Ibu senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Pegang janji Tuhan di dalam 2 Samuel 23:5. Di dalamnya keluarga kita ada janji Tuhan kekal buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.